juga ada kolam ikan juga, dan di depannya tuh tadinya ada halaman kayak buat taman kecil gitulah. Oke. Sebelum jadiin kantor, kan itu sempat rumah, Iya. sempat kosong kan lama tuh. Nah itu sempat disewa tapi emang abang gua gitu kan. Nah habis itu tuh kan disewa, abang gua tuh bisa sakit, istri sama suaminya. Itu posisi udah berapa hari tuh nyewa? Nempatin itu rumah udah sekitar berapa lama? Kira-kira 2 mingguan. 2 minggu langsung ada kendala-kendala gitu. Seminggu itu kan gue sering bolak-balik nih, sering bolak-balik ke rumah itu kan. Iya. Nah rumah itu gue sering ngerasain kayak pertama nih gue suka nginep nih di depan rumah itu ada yang jalan. Itu pertama kali lu nginep di situ? Pertama kali. Lu ngelihat apa ngerasain ada yang jalan di depan gitu, lu ngelihat? Itu ngerasain sama ngelihat kan hordeng tuh kan tinggi tau nggak? Itu malam. Malam, posisinya malam. Itu jam 10-an, 11 lebih, jam 1-an gue belum tidur itu. Itu kan malam segini lah, pokoknya jendela tinggi, masih kelihatan dikit tuh jejak-jejak apa hordeng gitu. Iya, kayak ada jejak gitu. Terus gua hirauin, terus kayak ada yang biasa tuh ngetok kayak lempar batu atau apa ke genteng lu. nah iya dak gitu kan. Terus ya udah habis itu gua cuekin. Besok-besokannya tuh biasa tuh kayak ya udahlah kayak nggak ada apa-apa gitu. Normal lah ya. Iya. Pas minggu kedua itu gua nginep lagi tuh. Nginep lagi itu terus kayak mulai bunyi panci jatuh Di belakang tuh di ya. belakang, bunyi panci jatuh. Terus kayak gue lagi tiduran, enak-enak lagi kayak nonton TV itu kan, posisi TV itu kan belakangnya jendela. Iya. Dan itu ada hordeng kan. Nah di hordeng itu kayak ada yang lewat, bener posisinya, cuman lewatnya bukan pala, kayak badan gede gitu. Oh jadi kayak backlight gitu ya? Nah iya kayak gitu, dan dari luar ada cahaya kayak seret gitu kan. Tinggi gede Ya, gitu ya. gue hirauin, jam gue tidur kan, gak gue hirauin. Jam 3:30, jam 3-an, gue ngintip dari jendela kan, kayak ada orang di depan gitu kan. Gue ngintip, kok buruan gede itu duduk di taman depan gitu. Lu ngeliat tuh detil. Lihat Duduknya di lesehan atau gimana? ada, jadi tuh di taman itu kan tadinya kan kosong, taman doang biasa kan buat jemuran gitu loh. Iya. Nah pas sebelum hari itu dipasangin kayak kursi besi putih sama payung kayak payung tempat santai buat panas-panas gitu. Nah iya lagi gitu. gitu ya. Kayak gitu. Terus habis itu gue ngeliat di situ duduk kan, cuman gue takut kan tuh posisinya gue karena drill pertama kali gue ngeliat yang buluan gede gitu. Apa posisinya buluan, tangannya gede banget gitu. Apa kukunya panjang-panjang. Tapi entar lu, dia ngeliat lu nggak sih apa lu lagi ngebelakangin lu? Dia ngebelakangin gue, dia ngebelakangin gue tuh posisinya. Iya. Terus habis itu paginya gue ngadu dong ke abang gue kan. Tapi pada nggak percaya posisinya. Itu ada pembantunya juga. Tapi pas pagi-pagi itu kan keluar nih gue kan. Iya. Di bangkunya itu kan ada kayak bekas Senderan gitu. bukan Tempat duduk dia, bekas dia duduk. iya busa gitu yang kayak Iya. busanya. Nah itu nyeplak beneran pantat gitu. Nah padahal nggak ada siapa-siapa yang duduk dong di situ kan. Ya udah tapi kayak pada hirauin. Nah posisi terus abang gue itu nggak selang lama sakit Wong. Tapi sakitnya kayak dua-duanya itu masuk rumah sakit. Dua-duanya tuh masuk rumah sakit kan. Cuman kayak pada ya penyakit lah gitu kan. Padahal bukan penyakit itu normal gitu atau Ya gimana? pas dicek mah tensinya tinggi gitu-gitu doang sih. Cuman anehnya masuk rumah sakit. Tapi Gitu. tak dulu masuk rumah sakit disebabkan oleh itu atau emang sakit normal? Emang gitu, cuy? keadaan, kalau menurut gue sih karena itu, karena keadaan rumahnya emang menurut gue waktu itu bener-bener Kurang worth it. ya kurang worth it sama kurang layak buat ditempatin menurut gue. Ntar dulu nih, kan Karena pas, itu rumah emang nyewa sebentar doang buat, karena rumah dia direnov waktu itu. ya ini kan jangka waktunya berapa sih pada saat orang pertama nih yang tinggal di situ kan dia ninggal itu lama nggak cuy jaraknya dari pas lu nempatin lagi ke situ? Kalau nggak salah 05 tahun. Itu tadinya depan tuh yang kebun itu tuh yang Iya. taman yang itu dibuat inian apa kayak kebun yang ilalang-ilang itu tuh dibersihin dulu tuh digituin. Oh, buat bisa 5 tahun lah. Iya kayak Iya, mana sih udah 05 tahun juga gitu maksudnya rumahnya. Nah kan Iya. itu kan katanya ada pura ya tuh. Pas lu di situ masih ada pura. nah juga. ini ntar ceritanya ada yang pura ini. Gua tuh kan abang gua sakit tuh. Iya. Gua ke situ makan kalau siang itu kan gua kan masih waktu itu zamannya kuliah kan. Di situ siangnya itu apa ada ponakan gua nih. Iya. Ponakan gua berdua sama mbaknya kan. Gua ke situ sore tuh. Sore jam berapa gua ngeliat leak. Tuh nggak tahu Sore bener gua tuh. Itu di mana tuh, Lep?
Di pura lagi manjat gitu, lagi kayak gitu. Oh berarti puranya masih ada dong pada saat lu pindah ke sana? Masih. Puranya tuh cuman kayak nggak keurus doang, kayak tapi masih gitu. Terus tapi akhirnya sama keluarga lu itu sama abang lu udah dihilangin tuh apa? Nggak bisa yang katanya. Kalau yang dari rumah kan dikonfirmasi ke rumah yang dulu nyewa itu tuh. Iya. Itu katanya emang yang buat jagain Rumah itu katanya dulu. Oh gitu. Sorry gue potong mungkin gini. Pada saat lu ngelihat yang kata bulu hitam itu, lu pernah beranggapan nggak kalau misalnya itu makhluk apa gitu? Lu pernah berpikir, wah ini kayaknya makhluk apa nih? Jenis apa nih Kayak genderuwo sejenis kayak genderuwo gitu. gitu. Tapi lu lihat mukanya gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Oh berarti Enggak. dia kayak ngebelakangin lu gitu? Iya, dan itu udah gua langsung habis itu kayak langsung badan gua nggak enak gitu. Gitu. Soalnya depan rumah itu juga ada pohon sawo. Tapi bisa nggak sih kalau setan-setan gitu tuh menyerupain setan si pura kayak orang Bali tadi bilang kan kayak leak gitu, kira-kira kayak gitu Nah, nggak sih? kalau kayak gitu gua kurang tahu tuh kalau gitu. Mungkin sih setahu gua ya bisa-bisa aja. Terus pas lu lihat leak tadi tuh full nggak sih nyampe ke kaki apa cuman setengah badan doang sih? Ya, Atau gimana sih? Ya gitu dah, ya full gitu kayak mirip Akbar Umar. Gimana Oh, gitu? bareng gitu dah. Kayak reok mungkin bukan reok, Iya. kayak reok nggak sih? Ya Mirip-mirip, mungkin cuman kita nggak bisa gimana, mendeskripsikan gimana. gambarnya suatu bentuk layak itu seperti apa. Mungkin Iya. yang buat orang Bali yang mendengar cerita kita ini mungkin bisa menyimpulkan lah layak itu seperti apa gitu. Kalau kita kan memang karena ini posisi bukan tinggal di Bali, mungkin seperti Iya. itu gitu. Kalau gua nggak tahu, kalau gua lihat kayak gua tahu pas gua lihat itu kayak mirip-mirip leak yang gua tahu itu Iya, tuh. Kan iya. gua waktu itu kan masih kayak Bocah gitu. apa Iya, gitu iya. itu kan gua karena gua juga takut juga kan akhirnya. Terus leaknya kemana tuh bre? Kayak lagi naik ke atas gitu, Bre. Ke genteng lu tuh Iya gitu, kayak masuk ke dalam gitu. Ya gua bilang kayak, oh ya udahlah, kayak gua nggak takut tapi gua gimana gitu kan. Tapi itu siang ya? Sore. Oh sore. Sore kan Menjelang gua maghrib. sore. Iya gitu. Gua nginep tuh. Tuh posisi gua nginep karena gua tidur sama ponakan kan berdua. Iya. Karena sakit ya? Iya, pembantunya itu kan tinggal tidur di situ juga cuman beda kamar kan di belakang gitu kan. Normal tuh, Berarti itu isi rumah berempat tuh ya? berempat. Berempat. Ponakan berdua, pembantu satu, gua. Oke. Nah, normal tuh tadinya normal nih biasa ya kan. Jam seingat gue itu jam 1 mulai ngetok jendela kamar, tok. Kamar lu. Ya, gue diam, cuma gue berusaha tidurin ponakan gue biar nggak takut ya kan, tapi alhamdulillah tidur kan. Gue masih main HP, mulai panci jatuh, terus bunyi keran. Kerannya ada yang ngebuka atau Ngebuka, gimana? Terus air ada bunyi air gitu. Bunyi air ngocok terus Anjir. konfirmasi ke Mbak tuh kan. Iya. Mbak, liatin dong itu dapur. Gue nggak berani kan karena posisi dapurnya gitu juga kan. Iya, Gue nggak berani dikonfirmasi. Nggak ada yang jatuh mas. Nggak ada yang Keran. ini mas. Iya terus gue udah diem tuh. Udah balik ke kamar lagi masing-masing kan. Bunyi lagi masih jatuh. Sama ngulang Iya. lagi. Ditimpukin lagi tuh kaca. Tak. Berisik banget dah pokoknya. Tapi Mbak. air dinyalain lagi nggak? Air enggak, cuma panci jatuh hampir berapa kali. Mbak pembantu itu takut kan. Tidur gue berempat satu kamar sampai pagi. Oh Gua berarti takut. berarti semua nyadar tuh ya mbak lu, terus Nyadar, lu juga nyadar. Ya? nyadar. Terus kayak gitu tuh. Besokannya langsung pada nginep, ponakan lo nginep di rumah gua sehingga gua gitu. Langsung dikosongin tuh rumah itu sampai pada balik dari rumah sakit. Sampai rumah sakit, kebetulan rumahnya renovasi kelar, ya udah kosong tuh kan. Kosong di sewa sama kantor gue yang sekarang gue pakai, gue kagak tahunya gitu kan. Nah itu jadi gudang emang jadi itu nggak pernah di tempat rumah, jadi gudang, emang jadi gudang tadinya tuh kayak buat naruh tenda gitu-gitu dulu tuh. Oh itu yang di bagian garasi tuh? Iya, ini bagian garasinya Garasi ya? buat naruh tenda gitu-gitu. Terus selama lu kan lu sekarang yang dari tempat lu tinggal itu ya, terus lu sekarang ngantor di situ ya. Lu keulang lagi nggak sih kejadian-kejadian yang dulu lu alamin dari zaman lu tidurin di situ sampai lu gawe Yang mungkin? pertama gua lihat datang itu nenek-nenek di dapur. Ini beda nih, lu nggak Itu sebelumnya ketika pernah lu udah kerja? Kerja baru pertama kali di dapur. berarti dari pas lu dulu tuh ini belum pernah ketemu nih, baru ini nih. Iya, itu baru masuk nih, baru masuk kantor nih. Di Iya. dapur dibisikin gini. Tolong bersihin ini rumah, kayak gitu kan. Gitu kan. Oh itu nggak ngeliat sosoknya berarti? Enggak, bisikin nenek-nenek gitu, tapi Jelas. masih cuek. Suara jelas cuy. Iya jelas kayak Tolong. bersihin rumah ini gitu loh. Ya, jelas Terus cuy lu dibisikin. Tapi itu bahasa Indonesia atau bahasa bahasa Jawa? Indonesia, bahasa Indonesia, Oh, bahasa bahasa Indonesia. Cuman ya gitu pakaiannya
putih kayak gimana sih nenek itu cuma putih-putih gitu kayak. Oh berarti ngelihat sosoknya dong, nggak cuma sempat ngeliat. Jadi itu yang keduanya tuh sempat ngeliat, cuman dia kayak diem doang di pojokan gitu. Berarti beda waktu ya bisikan sama pas ngeliat. Beda waktu ya yang bisikan, terus gue langsung kayak bersihin. Nah beberapa hari kayak disuruh bersihin lagi, tapi gue cuek karena gue capek kan. Gue kan di kantor gue nyapu ngepel, gue capek juga kan, gue bilang. Dia muncul lagi. Dia muncul, ya udah gue muntah-muntah di situ. Tapi dia muncul lagi nggak, apa masih lu? Muncul, cuman beda, tatapannya beda ke gue, kayak kesel gitu ke gue, ngerti gak sih? Dia nggak ngomong sesuatu kalau gitu. Enggak, cuman kayak kesel gitu, gue langsung muntah-muntah. Terus dikonfirmasi sama bos gue nih yang cewek kan. Sama dia juga ngomong kayak gitu, yang dia lihat emang ada nenek kayak gitu. Akhirnya dari situ mungkin nyewa OB buat ngebersih-bersihin gitu. Sama yang di ruangan belakang itu gak tau si Kunti apa gimana, kayak Kunti cuman ya gitu, dia suka iseng, suka kan plafonnya masih jebol kan. Iya. Tuh suka duduk di situ yang gue lihat dulu tuh. Itu kamar mandi, kan kamar mandinya ya gede banget dah, pokoknya gede banget. Kamar mandi tertutup atau gimana? Biasa aja, kamar mandi biasa ya. Kamar mandi biasa, cuman gede banget gitu lah pokoknya. Terus sekali itu muat berapa orang buat berak. Terus selain nenek lu pernah ditemuin lagi mungkin selain nenek Yang leak itu lagi. Leak lu, jadi dari udah lama nih zaman dulu terus ditemuin lagi leak. Iya, itu doang. pada momen apa dulu, lagi ngapain mungkin? Gue lagi di belakang waktu itu beres. Terus nih leaknya muncul di belakang. Di belakang. Terus gimana cerita? Cuman kayak nongol pas kayak nggak ngeh gitu pas gue lagi nengok gitu. Kayak leak, terus gue nengokin lagi nggak ada. Di belakang pas bagian garasi yang dijadiin gudang itu. Iya, bener. Tapi di kantor itu ada nggak sih kayak ruangan yang emang bener-bener kayak menurut tuh kalau setiap lewat ruangan itu kayak kok ini ruangan kayak beda gitu, kayak horor gitu. Itu di belakang. Di belakang. Di belakang dekat kamar mandi itu ya, dekat kamar mandi, dekat garasi. Samping kamar mandi itu ada ruangan Iya, nah kecil, ruangan gede. sebelum dirapiin kayak gue sekarang ini kan udah rapi tuh kan, udah pokoknya udah ketata banget. Nah, dulu tuh itu juga gudang. Ternyata pas gue bersihin itu sama temen gue itu dalamnya tuh beda bre, dalamannya kayak buat berdoa, kayak alat-alat buat berdoa. Itu pas kayak zaman si penghuni sebelumnya ternyata masih ada tuh. Masih ada. Waktu itu masih ada lukisannya gitu. Terus Kemana tuh lukisan? Di lucu. itu waktu itu gue simpen di kotak, terus gue kasih ke temen gue, pokoknya dia ngurusin dah gitu nih, nggak berani megang mau gitu aja gitu. Berarti itu dari udah lama, terus pas lu ngebongkar-bongkar terus masih ada kayak orang ibadah masih gitu ada, nggak sih? iya. Berarti kemungkinan besar rumah yang dulunya sebelum ditempatin 5 tahun itu yang sama om lu, mungkin sih rasa-rasanya dia tuh mungkin asli orang Bali kali mungkin. Emang Mungkin berasal katanya dari sih asli orang Bali, So, ada puranya juga ya. Soalnya ada kurang juga, apalagi kita berbicara tentang leak kan istilahnya kan itu adalah makhluk asal dari Bali gitu. Ini sih yang gue tangkap seperti itu. Terus udah nggak muncul-muncul lagi dong berarti tuh si neneknya udah nggak muncul. selama pas habis dibersihin, maksudnya dibersihinnya kayak ketata gitu lah ya di kantor. Udah muncul. Alhamdulillah sih nggak parah banget sih, nggak kayak ini ya, ada cuman kayak ya kayak cuman lu siapa gitu doang, kayak asal kita nggak ini kayaknya sih enggak. Tapi itu biasanya dia ngeganggu orang kantor lu nggak sih, kayak ada kayak gitu-gitu? Beberapa sih ada mereka yang baru masuk nih sakit kan gitu. Dan itu kemungkinannya ke situ. Iya. Oh, jadi mungkin dari karyawan baru masuk seminggu kemudian sakit Biasa kayak gitu sama setiap karyawan baru tuh ya baru masuk. Iya, pasti kayak gitu. Itu sakitnya karena emang dia habis ngeliat atau emang Habis ngeliat. habis Habis ngeliat ngeliat mati juga. gitu. Habis ngeliat kayak waktu itu ada yang salah satu marketing kan cewek. Iya. Mbak pokoknya adalah mbak inilah pokoknya, terus dia dari belakang itu sakit tuh seminggu nggak masuk, katanya ngeliat di belakang. Dan cerita nggak dia ngeliat si nenek-nenek itu mungkin? Enggak, dia ngeliat cewek. Oh beda. Oke. Terus juga ada namanya temen gue lah, pokoknya ibu-ibu kan, dia di situ salah satu marketing apa admin gitu. Iya. Dia ngeliatin yang menyerupai Bu Bos. Bisa. Kayak gitu lagi sholat malah. Di mana tuh posisinya? Di belakang. Di belakang Di garasi, iya. Di garasi bekas Iya, gudang gitu. kan dia sholat di situ kan katanya. Tapi Bu Bosnya tuh lagi nggak masuk. Lagi flu, lagi nggak masuk kok nggak salah. lagi sholat ya. Iya. Tapi dia sadar nggak sih? Nggak sih kalau itu tuh bukan dia loh. Dia Nggak dikiranya tuh Bu Bos masuk dan sholat. Iya. Waktu itu sehingga gitu. Anjir tuh Dia bayangin cerita cuy, juga dia bisa begitu. nyerupain ya. Lu ketemu orang itu kalau setan udah bisa nyerupain tuh ilmunya udah tinggi banget ya nggak sih? Biasanya kayak Iya, dia bisa iya, nyerupain. mungkin sih Itu gitu. Itu udah Kalau itu sih gua sih nggak kurang tahu ya, Iya. maksudnya itu mah masing-masing dari kepercayaan kita lah. Kalau gue sih nggak tahu ini yang buat yang diceritain dari Bu
itu juga kayak gitu, dan mbak itu juga kayak gitu ke gua gitu. Anjir, Tapi bisa juga apa karena ibu itu lagi capek kan, lagi pikirannya ada urusan sama bos nih kan, kemana-mana jadi inget bos pas lihat Nih itu ada terus juga bos ya kan. mbak yang kedua nih, mbak marketing yang kedua, iya. dia juga sempat kayak gitu bre, sempat ngeliat juga kan, jadi tempatnya dia itu kan jalan ke arah dapur dan ke arah garasi gitu kan, tempat dia dulu kerja kan, di sekat gitu kan. Iya. Nah itu tuh dia sempat ngomong dia minta pindah dari posisi itu kan, karena itu kelihatannya buat lalu lalangnya mereka. Dia ngeliat juga tuh. Oh dia emang bisa kayak ngerasain Iya, dia juga dibisikin ngomongnya gitu. Kalau dia bisa ngeliat juga sama yang tadi sebelumnya. Iya. Bisa ngeliat juga. Bisa, dia juga Terus bisa. dia nyerupain siapa nih kalau pas dia Kalau itu bener-bener kunti. nggak nyerupain orang ya? Enggak. Dan yang dilihat merah kunti merah. Anjir, Kunti merah katanya. Selain banget itu sih. pas dia ngomong gitu, nggak selang lama gue ngeliat merah juga. merah juga. Terus gue langsung kayak sakit tuh, gue langsung kayak muntah-muntah sampai dikerokin sama dia. Ingat banget gue di sini dikasih, nggak tahu kerokannya dia kayak Beda. dia apa ya, dia kayak bau cairan. Tapi bukan, nggak ngerti gue, kayak minyak, tapi minyaknya beda banget sama yang kita pakai gitu. Itu gua langsung mualnya emang langsung hilang. Langsung bener tuh. Iya. Gila, nyampe bisa. Tapi itu di ruangan belakang lagi tuh. nggak? Belakang lagi, emang di belakang, emang gara-gara di belakang emang yang gimana ya, namanya kumuh ya, namanya kumuh dipakai buat gudang. Terus udah lama. Otomatis juga kita juga jarang, namanya manusia kan masih kita aktivitas di depan terus kan, jarang di belakang. Tapi ada nggak sih? Biasanya kalau kantor-kantor kan punya ruangan khusus gitu, mungkin tempat naruh apa gitu. Ada nggak sih di kantor kayak gitu? Nggak ada. Ada. Kita mah naruh mana baik ini mah. Iya, Atau bener. udah dipindah gitu keluar atau Iya. gimana? Di depan doang, di dekat pintu masuk kita masih di situ itu doang. Oh gudangnya udah dipindah ya gitu. Situ doang. Terus nah, Ada itu kan lagi. lu pernah nyampe lembur nggak sih, atau apa gitu? Lu mungkin lembur-lemburan pernah diganggu juga? Kalau pas lemburan sih pernah, waktu itu gue masang di, kan jadi yang di sebelah gudang itu dijadiin room kan, sebuah room kayak buat kita kerja virtual kan. Jadi Iya. itu room kayak istilah kita ada event lah gitu. On air lah Iya, buat on air gitu lah, buat on air. Lu on air di jam berapa dulu nih? Itu nggak on air posisinya. Oke. Itu gue lagi nyeting room itu. Posisi gue itu temen gue situnya juga temen gue juga tuh di depan ini. Nah pas kan lagi masang kipas, inget gue tuh masang kipas. Nah terus yang gue lagi masang kipas, temen gue di bawah kalau nggak salah kan. Iya. Di bawah gitu, terus di belakangnya itu temen gue juga tuh, depan gue tuh lampunya dimatiin kan waktu itu, lampunya dimatiin. Terus tiba-tiba di belakangnya tuh kunti merah bre. Gue cuma nggak berani ngomong karena gue cuma bertiga. Gue Tapi temen lu itu nggak ngeliat ya? gak ngeliat juga, di belakang gede banget, tinggi. Wih, Gue jauh. tuh abis dari situ ya gitu dah. Itu posisi jam berapa tadi? Jam 10-an kalau nggak salah gitu. Oh pagi menjelang siang ya? Malam. Oh Yang malam. malam. Oh, lagi pada nyeting, kita lagi pada yang nyeting. malam-malam ya nyeting, yang waktu itu dadakan malam-malam kita mau nyeting room. Itu temen lu nggak sadar gitu kalau ada makhluk aneh, Nggak kalau sadar. ada itu nggak merinding sama sekali. Nggak gitu. sadar. Nah yang sadar itu berarti lu sendiri. Gua doang, tapi Sendiri. gua nggak berani ngomong karena takutnya ntar kalau pada buyar. Temen lu takut. Iya. Temen gue cemen soalnya ini. Tapi pas mati lampu itu emang karena sekelibat tek gitu doang, apa emang Sekelibat. mati lampu, bener-bener mati lampu gitu? Dimatiin emang lampunya sama Sama kayak- dia, iya. Oh ada yang temen iseng Iya, kan? iya. Terus Anjir, pas pas dimatiin. dimatiin kebetulan ada gitu. Iya, cuman gue kayak ya udahlah ya gitu. Ntar gue ngomong malah buyar. ya pada buyar pada takut Berarti gitu pas doang. pas lu ngeliat ya udah lu biasa aja gitu. Iya, iya gue juga takut, cuman gue nahan gitu loh. Ya, Ya, gimana Itu gitu. di ruangan yang belakang yang khusus itu tadi. Iya, yang sebentar tempat buat berdoa. Iya. Mungkin pusatnya di situ kali ya. I don't know, cuman ya gitu dah. Emang setiap yang gue ngerasain kayak pusingin tuh daerah belakang bre. Oh berarti lu orangnya perasa ya? Iya, karena gue punya hati aja. Iya. Enggak. Iya lu. Gue nggak punya hati sih kayaknya. Lu punya hati nggak Gin? Coba, ya kita semua punya hati, cuma kan perasaannya beda-beda. Oh, iya. Ya, skip. Lanjut ya, nih berarti lu bisa ngerasain hal kayak gitu ya? Bisanya itu dari ya itu semenjak yang pertama kali itu sama SMA gua. Oke. Terus ada nggak sih pengalaman horor lain ya selain di kantor? Mungkin kan lu kayaknya bisa perasa nih, lu punya pengalaman yang lain nggak sih yang seru Yang juga? kalau gua bisa ngerasain pertama kali itu di SMA. SMA, ini lu SMA ngapa nih? Gue SMA itu waktu itu keinget banget gue pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu gue duduk gue depan banget guru nih. Iya. Jadi gue duduk paling depan, guru samping gue temen. Itu SMA. SMA namanya KC dulu manggilnya. Oh cowok tuh. Iya.
nggak cewek cowok. Kace. Cewek kan cowok lah. Iya. Maksud cewek Terus, kace. gue lagi posisi kayak tiduran gitu, tau gak? Tiduran tapi yang kayak Tidur di meja gitu. nah kan? iya nunduk Iya, gitu. tidur di Nah meja. itu dipanggil tuh gue gitu kan. Tapi gue nggak nyaut, tepok tuh iseng, dia suka iseng kan nepokin gue pakai penggaris besi kan. Iya. Biasanya kan gue apaan sih gitu kan. Ini gue ditepokin berkali-kali sampai kenceng nggak kerasa. Pas dicoel, gubrak, tuh dibawa gue ke UKS. Oh, berarti lu dalam keadaan nggak sadar. Pingsan, Lu dibawa ke UKS. Iya, Itu tapi lu udah pas. pingsan. Iya. Tapi sebelum pingsan itu lu emang ngantuk mau tidur atau emang udah pusing? Udah enggak pusing, pertama pusing. Pusing. Terus ngelihat ya emang sekolah gua kan belakangnya gede banget kan, belakangnya danau juga kan. Iya. Emang agak-agak gitu juga, cuman gua ngeliatnya itu pas dari kantin kan lewatin toilet cewek tuh. Di toilet cewek gua ngeliat yang pertama kali gua ngeliat kaget, mungkin gua diemin aja, cuman gua jalan aja gitu. Ke bawah tuh dari situ kan, gua ke kelas terus lu puyeng. Itu emang pertama kali lu ngeliat atau emang gimana? itu pertama kali ngeliat bener. Oh berarti dari kecil emang jarang ngeliat, pas udah Nggak gede pernah. Iya SMA itu ngeliat, makanya kayak takut gitu. Oh, dari situ lu udah mikir aku kayaknya bisa nih. belum kepikiran malah gua kayak Mm. mungkin lagi apes gitu doang mikirnya gitu. Cuma dari situ kayak mulai agak sakit-sakitan tuh, SMA kelas akhir tuh Iya. kayak mulai sakit-sakitan, sering buat masuk rumah sakit gua dulu tuh. Lu sakitnya tuh gara-gara bisa ngeliat gitu atau gimana? Atau emang ada penyakit bawaan atau riwayat? Nahan kalau gua mungkin dulu karena juga jadi tuh pas SMA tuh kayak gua bilang ngeliat ini gitu, kayak nggak dipercayain gitu, apaan sih, kebanyakan nonton Film. dulu salah satu film yang dia ada yang buat ya gitu loh, nyari Iya, gitu, banyak yang nonton pakai itu loh. katanya mah. Terus cuman dari dulunya nggak percaya Iya, kan? terus yang pas makin kencang yang gue bisa itu ya itu yang pas lama gue nginep di rumah kosong yang jadi kantor gue itu. Nah itu sama itu gue juga sering sakit-sakitan, pingsan, kayak kejang gitu. Berarti energinya tuh kuat banget ya nggak sih nyampe lu bisa kayak gitu? Apa emang kayak gitu sih ketika kita bisa ngerasain atau energi kita jadi kekuras gitu cuy? Apa gimana dah? Mungkin kalau yang gue sakit tuh yang gue rasain ya karena gue pertama belum pernah lihat gitu ya. Iya. Gue juga gak punya apa-apa gitu, mungkin jadi kayak ya udah gitu, kayak gue langsung drop aja gitu, kaget gitu, ngerti gak sih? Kayak terus apalagi kayak orang tua gitu kayak apaan sih gitu, keluarga sendiri kayak apaan sih gitu, kayak nggak ada yang percaya Iya, sama bodo gue amatin sendiri, lah. ya. Hmm. Jadi Padahal- kayak gue nahan dewekan gitu. Padahal mah lu ngerasain gitu. Iya. Berarti nyampe sekarang lu masih bisa ngeliat kayak gitu, bisa ngerasain atau bisa ngeliat gak sih lu sekarang ini nih? Untuk sekarang sih ya masih, cuman Masih ya. udah kayak udah. Oh gitu. Setelah lulus SMA nih masuk kuliah. Iya. Masuk kuliah. Nah setelah lulus SMA itu kejadian pada saat kuliah itu terjadi lagi nggak? Kayak pingsan nggak jelas, sakit-sakitan nggak jelas, atau mungkin Selama 1 semester aman. satu semester pas kuliah Satu mah. semester aman, belum kaget. Terus semester kedua mulai tuh gua kayak drop gitu karena kampus gua juga bekas kejadian musibah lah. Ada lagi. Kadang-kadang lihat yang kayak berita gitu-gitu. Kayak gua kelas gua dibilang lantai 3 kan. Gitu-gitu malam-malam Lu ya. keganggu gak sih kalau lu kan bisa keganggu gak sih lu? Gua bukan keganggu lagi dulu mah sampai gimana ya, gak bisa nahan. Jadi kayak takut cuman gak bisa ngapa-ngapain gitu enggak. Tapi lu ada upaya nggak buat ngilangin itu semua? Akhirnya keluarga gua percaya pas gua sakit-sakitan itu kan. Iya. Kita cobain nutup, Hmm. ditutup, buka lagi. Ditutup berarti tadi ini pas lu ditutup berhasil nggak tuh ditutup? Apa Berhasil cuman kayak sehari 2 hari. terus Gua ngeliat lagi. ntar lu ditutup sama ustadz atau sama siapa? Wah, apa baik dulu mah buset deh, udah apa baik. Semuanya tuh dicoba, iya. orang pinter, Iya, ustadz. buset dah. Pokoknya emak gua berusaha banget itu keluarga gua dulu tuh karena saking percayanya. Soalnya lu ketika udah habis ngeliat sakit ya? Iya, Makanya karena itu. sakit. Tapi kan sakit tuh terus dibawa ke dokter, apakah ada kayak penyakit yang kedetek gitu? Ada fibromialgia itu. Ya, emang kayak katanya sih itu penyakit dari pikiran. Mungkin pikiran gue yang nahan itu. Imbasnya. Imbasnya kananya itu. Dari situ terus lanjut ke penyakit medis. Iya, medis. Jatuhnya kayak gitu sih. Gila udah diupayain. Tuh 2 hari doang tuh ya 2 hari. Gua dulu ya dari terapi yang katanya tuh kan nih telur kampung Iya. dipecahin nih, masukin plastik, keluar keris. Bener. Keluar emang keluar keris. Hah? Telur kan bulat, terus keris kan panjang. Kerisnya tuh bukan keris gede, keris kecil gitu, ngerti sih? Lip? Oh, tak. Nah, Oke. Kayak gantungan kunci, Wong. ya mirip gitu, cuman itu keris. Nah katanya pas gue pegang emang gue yang megang panas tuh keris. Berarti telur lu pecahin tuh dia. Telur Dipecahin sama yang ustadznya itu. bukan- Orang nggak pinter. tahu orang pinter lah itu. Iya, sebut aja orang pinter. Dipecahin prak gitu kan. Muncul keris ya kan.
kaget, wah keris anjir apaan katanya. Nih katanya yang buat kamu bisa ngelakuin ini. Ya, kita kan namanya orang awam Ya, ya, orang aja. awam kan. Iya gitu katanya. Nih katanya kalau kamu kita harus buang gini, mau buangnya harus kayak ke pantai-pantai gitu kan gitu kan. Iya. Ya keluarga gua kan nggak ada yang bisa dulu, bokap gua kerja, ibu gua kerja kan. Ya, akhirnya Ya akhirnya kita nyuruh dia buat bayar itu. dia suruh dia buang lah ya. Iya suruh dia buang gitu ya. Udah kita nyuruh dia, tapi wallahu alam ya. Nggak tahu tuh diapain tuh Chris kan. Tapi gua dapet info 3 bulan kemudian dia meninggal. Tapi gua nggak tahu tuh gara-gara apa, gua nggak tahu. Gua jadi gara-gara pas orang pintar itu gua langsung yang merasa bersalah. Iya, jadi pas orang pintar itu ngeluarin salah satu dari Lo apa keanehan lo itu, Chris itu dia 3 bulan kemudian dia meninggal. Nggak tahu dari gua apa dia ngobatin yang lain, gua nggak ngerti. Jadi gua dapet info kan emang. tapi Pak info ini Tapi udah cukup jauh sih 3 3 bulan. kan. Jadi kalau nggak salah 3 bulan 4 bulanan lebih itu loh. tapi lu nggak tahu infonya nih sakit apa gitu. Si Katanya sih abis ngobatin siapa malam-malam itu nggak ada paginya. Oh ya berarti kan udah 3 bulan ya. Cuman kan gua ngerasa kayak Iya saya emang pernah ngobatin Dia juga pernah ngobatin kan, ya. gua ya. Jajar gara-gara gua nih. Berarti maksudnya dia beranggapan gini, oh berarti kalau gue punya ini gini kuat banget berarti ya Nggak, bisa gua bikin nggak mau kayak orang gitu. gitu. Cuma kita nggak ada yang tahu itunya. Nah anjir lu bayangin kok keris lo tuh bentuk kerisnya gimana dah lu aneh ya gimana sih bentuk keris Kecil hitam. hitam dong Berat, agak berat yang gua pegang itu. panas ya lu pegang. Panas, gua pegang panas akhirnya gua nggak berani megang, gua jatuhin gitu. Ada ukiran tulisan gitu mungkin di Ukiran keris ada itu. cuman tulisannya nggak kebaca. tapi ada ya Ada. Tulisan Cina, Arab. apa Oh, Rusia ada. gitu kan Rusia Made in Cina. iya made in Vietnam atau made in Indo. Nggak ada. Itu selain keris apalagi tuh yang keluar mungkin batu polar Nggak ada. Tapi itu kerisnya besi ya? Apa besi ya, pasti. berat, besi padat. Gimana Anjir, sih? bisa berubah jadi keris loh. Iya. Tapi mikir tar lu deh. Ini telur dari siapa? Dari si orang itunya kan? Iya. Bisa aja dia di sini duluan ya nggak sih sama si tukang? Enggak, telurnya dari ibu gue yang beli. Oh ibu lu Ibu beli gue ya? yang beli ayam kampung. Tapi isinya hilang tuh jadi keris. Apa ada pas kan dipecahin tuh ya telur. Nggak ada isinya. Pas dipecahin itu apakah masih ada cairan gitu di telurnya apa emang langsung Ada cairannya, ada cairannya. ada cairan. Jadi dibuka nih, prok gitu. Oh. Jadi itu pasti dari emak gua semua. Nah, pokoknya semua dari ibu gua nih telur ini. Kita ikat tuh, kita masukin deh, kita masukin lagi. Kita ngeliat tuh masukin segala macem. Iya. Ikat tuh, banting, prok sama dia dibacain apa berdadah gitu, banting. Banting berarti yang muncul keris doang nggak ada yang lain. Keris ada telur, tangkangnya masih ada semua, cuma tiba-tiba ada pas dijabarin di apa nampan gitu, Iya. ada keris. Selain keris nggak ada lagi maksud gua entah selain keris gitu nggak ada lagi ya keris doang. Keris doang. Terus itu kan metode lain ada nggak sih? Lu kan udah beberapa orang Iya. yang lain itu ada lagi nggak selain? Ada lagi metode yang kayak apa? Gue disuruh baca apa itu di sebuah kertas gitu. Iya. kan. Terus Nah tapi gue kayak nggak yakin itu buat bisa nyembuhin gue gitu ya. Udah gue kayak ikutin cuman di situ kayak gue nggak yakin gitu. Kayak ini malah tuh jadinya kayak kok gue malah percaya sama yang ginian gitu ya. Gue jadi kayak apaan sih dalam hati gue gitu. kayak seminggu 2 minggu nggak ada efeknya Iya, juga. ya udah gitu terus akhirnya kayak terus nih disuruh apa namanya minum. bukan minum apa yang kayak kita apa yang buat Baca-bacaan. ngilangin, ya baca-baca tapi apa sih Amalan. namanya ruqyah. Oh, ruqyah. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri gua sempet Lu ngeruqyah sendiri gitu. ruqyah sama kakak ipar ini Lu. gua Oke, di ruqyah. di tuh. ruqyah di Berhasil. ruqyah. Ya nggak berhasil juga. Tapi pas di ruqyah lo ada efeknya kayak teriak-teriak. Biasanya orang di ruqyah kan teriak-teriak. Gua cuma ngerasa pusing doang sih, muntah Muntah pusing doang, nggak teriak mah nggak, muntah doang. Habis itu ada lagi metode lain gitu ruqyah terus. Ruqyah udah, yang tadi baca-baca itu Iya. urut kayak diurut gitu kan gua sempet nggak bisa jalan tuh kan. Terus nyampe bisa nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan. Dari Tapi itu itu pas nggak bisa jalan tuh emang kayak ada yang narik atau berat di kaki atau emang Apa kakinya punya- sakit. atau lu punya penyakit nggak berat bawaan. sih, nggak ada penyakit gua bawaan kalau buat aneh aja tuh tiba-tiba kayak misalnya waktu itu kan gua kayak pas habis pingsan gitu ya, Iya. habis pingsan kaki gua kayak Ada yang kagak ada tulangnya gitu sih kayak ngemulai gitu. Berarti kayak seakan-akan dia lumpuh gitu. Lumpuh. Iya, ya, kayak gitu. Seakan-akan lumpuh. Iya kayak gitu. Orang sampai dipencet seapa-apa pun gua kayak bilang ngapain sih? Kayak kagak ada rasanya gitu. Nggak di dirasa, badan, ya. iya. Iya benar seakan-akan kayak lumpuh. lu nggak pengen bisa diri itu terus bisa diri gimana kan itu Ya lagi itu diurut gua pakai urutnya itu air mendidih matang. Baru matang dengan kayak ember, anduk tebal Diadukin. di Kompres.
tempel gitu. Dan gue orang mah kalau orang kan udah awal gue udah Biasa aja. Tapi lepas, agak lama. lepas dari situ normal. Mulai kayak bisa jalan gitu. Tadinya kan duduk nih, kalau duduk itu gue nggak bisa kayak apa tegap gitu kayak bungkuk gitu. Terus gue megang jempol tuh sampai sekarang sih masih belum bisa. Cuman udah agak bisa sekarang. Dulu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa, nggak ada rasa mungkin. Nggak bisa nyentuh, sakit, ketarik dari kaki sampai iya. pinggang tuh kayak rasanya kayak apaan tahu udah mulai ketarik. Oh kalau tidur juga ini gue nggak bisa rata pinggang, aneh. Gara-gara itu ya bisa udah anjir. Katanya tulang pas kalau diurut tuh kalau banyak yang ngurut gua nih misalnya kan dari yang gua sebelum sakit juga kan sebelum misalnya juga diurut katanya. Iya. Tulang iga kamu jarang gitu mulu dari dulu. Tulang iga jarang. Gua juga agak bingung kenapa tulang iga jarang, emang apa yang salah gitu. Tapi lu doyan sop iga. Astaga, lapar ya. Itu apa? Iga apa tadi? Jarang lu sop iga lu jarang. Tulang Oh, iya. bukan sop, Bang. Tulang iga lu jarang. Lu sempat ini nggak sih ke dokter mungkin lu prek nih dok kata ini yang Dok, saya darah sop gitu. iga. Gua aja bingung jaranginnya gimana. Enggak, tapi lu konsultasi ke dokter juga nggak habis itu? Apa? Iya, katanya emang jarang tapi nggak apa-apa kata dia. Tapi itu emang bawaan ya? Kalau Bawaan, jarang, bukan iya. karena patah gitu. Enggak anjir. Jarang kayaknya. Potongan pakai pisau. Gila sih. Berarti ini kejadiannya pas semester 2. Semester 2 3 sampai 4. 4. Setahunan lebih Berarti pokoknya. setahun dulu putus kuliah. Setahun semester enggak 3 2 3 4 tuh kayak masuk tetap masuk cuman kayak kadang izin sakit gitu seminggu Tapi gitu. lu pernah nggak sih kan tuh masa lu kuliah lu kan otomatis lebih banyak di ini dong di rumah kayak pengobatan segala macam. Lu berarti lama banget anjir setahun ya. Lu mungkin pernah nyampe koma gitu. Kok nggak pernah Pernah. Itu gimana? Lu kalau nggak salah itu 3 hari pas seminggu tuh ingat gue tuh koma gara-gara itu sakit itu. iya tapi kayak di rumah gitu kayak Di diagnosis dokter apa tuh pada saat lu koma? gue katanya 3 hari nggak bangun nggak ngapain. Oh iya, tadi kan lu sempat bilang pernah kayak pingsan gitu ya. Nah, ketika pingsan tuh apa yang lu rasain? Kalau gue pingsan itu gue nggak di situ, gue nggak di rumah. Tadi lu nggak di rumah apanya nih? Gue nggak di rumah kayak pas gue pingsan itu kayak misalnya gue pingsan tuh lu suka dengan kemana gitu. Iya. Saya ingat gue tuh kalau gue lagi pingsan gitu, gue lagi jalan-jalan di kampung. Di kampung lu? Iya, kayak gitu. Berarti Selalu ke ya, kampung. berarti pada saat itu dia pingsan tuh tubuhnya ada di situ, jiwanya dibawa di mana gitu maksudnya. Iya, lu nggak ngeliat kayak ada awan-awan terus hamparan luas terus tiba-tiba ada bidadari. Oh, pengennya sih begitu kalau mau. Cuman gue ingetnya mah kayak ke kampung kayak main-main. Kenapa ke kampung? Apa lu punya alasan sendiri gitu lu balik ke kampung kenapa? Apa lu kangen orang kampung gitu? Gak ngerti juga, tapi tiba-tiba emang kayak gitu. Oh. Selalu ke kampung ya? Iya, Aneh. selalu kampung. Sampai pernah tuh kayak gue nggak sakit lagi tidur nih. Sampai sakit tuh lagi tidur. Mimpi kuburan almarhum Mbah Kakung Iya. ambles, suruh cek, Iya. dicek paginya bener ambles, Di bawah mimpi di pasarnya di mimpi lewat mimpi Iya. ya. Beneran ambles. Nah dari situ kayak udah mulai pada percaya gitu. Kalau lu bisa gitu. Iya. Ya. Terus kan lu lu kan pingsan. Terus lu ke kampung tuh lu di mimpi lu itu lu ngapain tuh di Ya kampung? kayak main sama Mbah Kakung itu Yang udah kayak- meninggal itu. Iya, diajak main terus diajak ngikut gitu-gitu. Cuman gue kayak jangan kayak ada suara nyokap gue udah nggak usah sini kamu jangan capek-capekan gitu. Nah, itu kan Iya. posisi yang udah di dalam pas pingsan kan Iya. lu. Nah, tapi lu tau gak sih kayak orang-orang yang ngelihat lu pingsan itu apa yang mereka lihat ke diri lu itu? Kalau yang gua tahu ya dari mereka cerita, gua kalau misalnya pingsan tuh kejang nyengkrem tangan gua bener-bener kaku, katanya kaku tuh sampai nih kaki nih Iya. dibawa nih ke ambulan nih katanya kan, dibawa ke ambulan nih, ambulan mobil Iya. biasa, itu tuh tahu jendelanya kan lu, nah itu kaki gua keluar di jendela lurus, Oh, karena nggak bisa ditepuk. nggak bisa ditepuk, gitu, terus sampai kejang-kejangnya tangan gua nyengkremnya, dipegangin sampai 5 orang dewasa kepental. Enggak, lu bisa pingsan itu tuh karena apa? Apakah lu tiba Kalau gue nih yang gue bener-bener inget buat pingsan itu pertama gue kalau udah ngerasain pinggang gue udah gak enak, Oh, dari pinggang dulu nih. pinggang gue udah gak enak, udah pasti kalau gue pinggang gue udah ngeluh tuh pinggang gak enak dah. Udah tuh gue kayak tiduran bles aja udah Belas tidur apa pingsan nih? nggak sadar udah tiba-tiba kayak ya udah gitu itu Itu lewat dari aja. kayak pinggang pusing gitu nggak? Iya pinggang pusing pertamanya tuh kayak pusing dulu kayak pusing misalnya gue minum obat hilang ya udah berarti bukan kan. Tapi kalau udah pinggang bener-bener wah itu rasanya nggak ketolong kan udah. Tapi lu nggak nyampe kejang-kejang kan?
normal aja bagaimana? Kalau kejangnya tuh gue nggak tahu, gue mah nggak ngerasa. Tapi kalau yang dari Ketika pingsan ya. dari yang orang tua gue cerita sampai tetangga semua itu yang benar-benar ini kan. Oke, Sampai ini. tapi ketika pingsan tuh ada nggak sih kayak kan biasanya ada kayak gue pingsan kok setiap abis maghrib gitu nggak sih? Nah itu Ada waktu-waktunya Iya, ada mungkin. Habis asar gue bisa kemarin. Selalu Abis Habis asar. asar. Habis asar. habis maghrib. Abis asar pas atau sebelum maghrib? Habis asar sebelum maghrib biasanya habis asar karena sebelum maghrib gitu. Ya berarti menjelang asar sih benar, menjelang asar sebelum maghrib. Ya. Biasanya ada tanda nggak tuh biasanya? Kalau Gua nggak tahu loh. Kalau gue nggak tahu sih kalau misalnya asar dia itu pingsan tandanya apa. Yang gue tahu sih setelah asar ketika orang itu mengalami sesuatu yang hal yang aneh, biasanya tuh orang itu dia bakal 10 hari 40 hari itu bakal ditarik nyawanya. Amin. Yang gue tahu, cuma nggak tahu ya mungkin buat para pendengar di ruang cerita ini. Tapi itu sempat bre. Ya kayak mungkin gitu. di ruang cerita ini mungkin bisa dideskripsikan lah kejadian di setelah asar tuh apa gitu buat orang-orang yang suka punya penyakit atau mungkin kayak hal-hal aneh gitu. Itu sih. Tapi sempat pas pingsan itu ada tetangga gue yang bilang itu detak jantung gue udah nggak ada. Sampai dibilang udah meninggal gitu Oh, pernah. dan Tadi udah nggak ada, dan tadi gitu Lama udah nggak nggak ada. tuh? Lama nggak jarak antara? Katanya lumayan 30 menitan ya, kalau nggak salah 30 menitan. Berarti lu sempat istilahnya sempat Lebih meninggal di 30 menit. Iya 30 menit katanya Nah. sih yang gua tahu dari tema gua gitu sempat dibilang meninggal juga. Mati suri ya jatuhnya ya nggak sih? Jatuhnya sih mati suri, cuman emang meninggal di 30 menit doang gitu. Kayak detak jantungnya berhenti. Ya kayak ibarat kata kayak pemain bola, ketika kita lagi bermain bola, jantung kena, ya kan kita antara hidup dan mati. Kalau bisa ditolong sama medis ya kita masih hidup, tapi kalau misalnya enggak ya udah kita lewat gitu. Terus pada saat lu itu tuh dianggap nggak ada ya, lu inget nggak sih lu lagi di mana gitu? Apa lu nggak inget? Gua diajak mbah gua itu. Itu terus ya? Terus pasti ya? itu terus kalau mimpi gua gitu kayak main ke Jawa. Tapi gue pernah denger juga ya, Bre, dari cerita teman-teman gue gitu ya, ketika gue dengar dari orang mati suri nih, tetangga gue, dia cerita pada saat dia dibawa gitu sama ketemu orang-orang terdekat, gue lupa nih dia waktu itu ketemu siapa, pokoknya orang terdekat dia. Setahu gua pas gua kecil mbah kakung gua galak anjir. Terus- Karena gua suka nyolongin warungnya dia dulu. Oh mbak kamu punya warung. Iya. Gua suka ambilin Fanta, Coca-Colanya terus suka Apa sih itu mau aja sih, mungkin anak kecil sih. Iya. Gue juga begitu. sama ngemutin rokok itu bre, yang rokok lintingan kan kertasnya anak tuh manis-manis tuh. Nah, Gua lu suka udah ambil isep itu. gitu. Iya. Nah, berarti lu udah ngajar diri lu kriminal ya berarti. Karena manis dulu kan, manis nih kertas apaan gitu. Iya soalnya ini Bre yang tadi gue lanjut ya, Iya, yang lanjut, tadi tetangga gue gitu, dia ketemu sama orang yang dia deket ya kayak lu gitu, terus dia di mimpinya itu dia bilang kan kamu belum pantas di sini, terus dia balik lagi cuy. Kalau gua bukan ngomong gua nggak pantas, kalau gua diajak sini ikut mbah gitu. Ikut Konteksnya kan mbahnya. gue takutnya gitu dong, maksudnya kesini tuh ngikut ke alam dia, gue takut konteksnya ke situ doang. Gue mikirnya sih nggak ngerti ya, tapi gue diajak, tapi kayak pas pengen gue melangkah, Selalu ada yang nahan. ada yang nahan gue gitu, kayak gitu. Oh, berarti ada kemungkinan kalau lu ya udah gas, Iya, berarti iya, lewat. iya, Iya. Itu makanya gue udah mikir ke situ Iya kan. sih. Kayaknya sih gitu. Iya. Sorry, mungkin gue mau tanya dulu nih. Kan pada saat kecil itu lu galak banget sama mbak lu, galak banget sama lu ya. Nah, lu pas udah mungkin umur 10 tahun lah, lu ada ikatan ini banget kan? Maksudnya sama mbak lu itu. Umur gue 10 tahun. Ikatan akrab lah. Kalau nggak salah mbak gue udah nggak ada. Oh, 10 tahun mbak lu udah nggak ada. Udah meninggal mbak gue juga mati suri. Tuh kan, dia pernah sempat cerita nggak pas mati? Enggak ya? Enggak lah, sebelum itu. Pas gue, tapi gue inget banget di pikiran gue itu, gue pulang kampung sama nyokap gue nih. Iya. Nyokap gue keluarga. Nah terus tuh gue nyampe sono, om gue nih azanin kan, udah nggak ada, gue inget batu. Pokoknya rame batu rumah. Mbah udah nggak ada. Itu isaan bukan tuh. Ingat banget gue itu di pikiran gue bapak semua. Karena itu bener-bener buat gue historical yang nggak bakal gue lupain, karena bener-bener gue denger sendiri orang nangis Lu masih di rumah ya di rumah mbah gue, dan itu om gue udah azan sampai nangis. Wah, tak matiin gitu kan pakai bahasa Udah tahu Jawa. kampung lu di mana sih? Jogja, Lebih tepatnya? Wonosari. Oh, Wonosari. Bantul. Oh, Gunung Enggak. Kidul. Oh, Gunung Kidul. Iya, gitu. Wonosari. Diazanin, udah nggak ada. Singkat gue inget banget teriakan gitu, gue pengen nangis kejer kan. Terus udah mau ditutup, ada lagi. Itu lama, jam
seinget gue tuh yang pas gue tahu itu gue udah mulai agak ngantuk tuh jam 10 Kalau malam ya. Iya, agak ngantuk Terus tuh. tahu ya, dia kan bangun lagi tuh ya, udah lama ya. Ah. Terus orang pada kabur nggak tuh pada saat? Nggak kabur, kayak bukan kabur bangun gitu bre, kayak melek gitu terus ngomong deh gitu tuh belum mbak kok langsung kayak pada ini gitu kayak nggak tahu pokoknya dia gua yang gue inget kayak di ngajiin apa gitu banget terus langsung nggak ada lagi gitu. Jadi dia melek cuman kayak buat nyampein pesan. Iya. Abis itu terus langsung hilang lagi gitu. Iya, ya. terus yang gua tahu juga ternyata mbak gue emang dulu itu bahkan gua bisa kayak gitu juga, maksudnya bisa ngelihat, bisa ngobatin, cuman nggak semua orang tahu gitu. Oh, berarti Mungkin bisa emang keturunan iya, kali ya. keturunan mungkin dari. Tapi kenapa ke gua itu doang gua bingungnya. Dari semua keluarga tuh nggak ada bre. Bisa orang yang gue juga nggak tahu sih ya ini soal. Itu doang gua juga bingungnya di situ. Oh, tapi lu berapa bersaudara? 3. Dan lu Tiga anak terakhir. Anak terakhir dan itu lu doang tuh. yang Iya, bisa- dari semua saudara, dari berapa orang saudara kan gua doang. Iya. Tapi om gua bisa ngurut. Nah itu juga ngurutnya agak, kan ilmu urut tiba-tiba dapat kan agak bingung sih. Oh, urut. Iya kan, Iya sih. ngobatin orang gitu agak bingung. Bisa. Kayak tukang cukur juga bisa ngurut. Ya pada saat itu aja gua masuk Bisa, angin di bisa, sama bisa. abang lu ya. Pas Beda juga. Beda juga maksudnya. Maksudnya kan kayak dia kayak syarat-syarat tiba-tiba ngerti kan agak bingung kan. Dapat Ya, hidayah tuh. berarti dia. ya dari apa maksudnya dari apa maksudnya kalau misalnya buat mbak itu kayak transfer ilmu lah ibaratnya mah ke cucu-cucunya lah mungkin. Kalau orang dulu kan emang katanya sih ya punya pegangan lah gitu-gitu, tapi kan gua Ya, kita nggak tahu. Oh, Gua. Allah alam itu mah hanya Allah yang tahu. Kayak gitu. Oke. Mungkin jadi segitu aja kali ya cerita horor dari Mas Agoy. Iya gitu. Nggak kerasa ya udah sekitar 40 menitan gitu nih ngobrol. Tapi Bisa seru share. sih, tapi Ya, seru ya. sih Seru, ya kan seru. dari yang mulai di lingkup kantornya ya kan ngelihat sosok berbulu. Terus ya banyak lah. Banyak lah pokoknya. Sorry mungkin sebelum menutup kita kasih ke ini aja kali kita pertanyaan satu kali lagi pertanyaan dari gua. Iya. Nah setelah rumah itu udah nggak ditempatin sama om lu, sekarang keadaan kantor lu tuh saat ini gimana? Udah Apakah enak. udah enak? enakan? Udah friendly banget. Maksud gue udah nggak kayak dulu. Kalau pas masuk dulu tuh udah kayak sesak banget bre. Dulu masuk nih sesak, rasanya sesak. Sesak banget. Kalau sekarang tuh kayak ya udah biasa aja, kalau kata gue udah kayak ya udah biasa. Mungkin karena juga jumlah karyawannya banyak banget kan pertama, terus juga udah banyak banget lalu lintas orang kan, jadi ya udah kayak ya udah welcome to the world gitu. Oh, berarti happy ending lah ini Iya, ya kan. Berarti ya perusahaan udah termasuk kayak udah ke sistem kekeluargaan lah ya sebetulnya. Ya nyatanya emang seperti itu. Oke, jadi gitu aja teman-teman ruang cerita dari Mas Ago ini. Dan buat lo semua yang punya cerita-cerita horor mungkin ya Wong ya, Iya. bisa komen di kolom komentar. Mungkin bisa cerita bareng kita juga. Oke, see you on the next podcast.